Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tarnaureda Arigi Christian Sianipar, STB 4371. Izin Bapak, di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya Bapak yang berjudul Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dengan PT Agri Lestari Nusantara tentang program pembinaan, kemandirian, dan pendampingan narapidana di bidang jasa pengelolaan sabut kelapa. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari kerjasama tersebut, salah satunya maksudnya yaitu untuk sebagai pedoman dalam upaya bersama pada program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa pengolahan sabut kelapa pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung. Dan untuk tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja narapidana, menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat, dan mandiri, menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal, serta mampu bersaing dengan produk lainnya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana dan untuk tujuan terakhirnya menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP. Lalu di sini saya membahas tentang ruang lingkupnya. Apa saja sih ruang lingkup dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 yang bekerja sama dengan pihak kedua ini? Ruang lingkupnya ada tiga. Yang pertama, eh, sasarannya yaitu untuk produksi dan jasa. Lalu ada sarana dan prasarana. Dan yang ketiga ada pengawasan. Setelah dari ruang lingkup untuk sistem pelaksanaannya yaitu yang pertama, para pihak sepakat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti dengan kerangka acuan kerja atau yang biasa disingkat dengan KAK atau Term of Reference yang bisa disingkat dengan TOR, sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak. Lalu yang kedua, sebelum pekerjaan dimulai, pihak kedua harus mengajukan rencana kepada pihak pertama, yaitu lembaga pemasyarakatan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 harus sesuai dengan kerangka acuan kerja atau term of reference yang telah disetujui oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Lalu ada yang keempat untuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian ini, pihak kedua wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan yang diberikan oleh pihak pertama. Setelah itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Jadi untuk lembaga pemasyarakatan ini yang disebut dengan pihak pertama, tugas dan tanggung jawabnya yaitu pihak pertama adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas berupa pelaksanaan teknis di bidang untuk melaksanakan pembinaan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lalu yang kedua, sebagai eh, pihak kerjasamanya PT Agria ini, lalu yang pihak kedua adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang industri olahan kelapa yang mempunyai tugas untuk mengembangkan produk unggul dan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah itu ada monitoring dan evaluasi atau yang bisa kita singkat dengan MONEF. Para pihak bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 tahun dalam 6 bulan. Setelah MONEF saya membahas tentang penyelesaian dan perselisihan ketika ada masalah atau ketika eh, di tengah jalan pihak pertama maupun pihak keduanya membatalkan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Lalu ini contoh-contohnya dari pembinaan kemandirian sabut kelapa.
Yang pertama ada ekspor pertama hasil karya tangan warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, tujuan negara Amerika, untuk internasional yang dikelola pada Senin, tanggal 8 bulan 1 2024. Lalu yang kedua ada ekspor lanjutan kerjasama antara Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan PT Agri Lestari Nusantara sebagai pihak kedua. Lalu yang ketiga ada Lapas Kelas 1 Bandar Lampung raih penghargaan Askara Abinawa dari Penasihat Utama Pipas pada Kamis 29 Februari 2024. Setelah contoh-contohnya dan yang terakhir, ini saya ambil screenshotan dari MOU-nya. MOU dari lembaga pemasyarakatan, MOU atau yang bisa disingkat dengan bisa dibilang dengan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan kelas 1 dan PT Agri Lestari Nusantara tentang program pembinaan kemandirian dan pendampingan narapidana di bidang jasa pengelolaan sabut kelapa. Yang dimana pihak pertama yang menandatangani adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, yaitu Dr. Saipul Sahri, MDIP SOS MH, dan yang pihak kedua menandatangani Direktur Eksekutif PT Agri Lestari Nusantara bernama CP Mangkubumi S. Setelah itu mungkin cukup sampai sini saja pembahasan saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya dari pembahasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.